Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazadadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di konten kajian ilmu tentang sholat sunnah rawatib. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat sunnah duha, lalu sekarang kita lanjut ke sholat sunnah selanjutnya, yaitu sholat sunnah rawatib. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga insya Allah kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal. Nah, yang pertama tentang sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Apakah ada yang udah tahu sholat rawatib itu apa? Nah, sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang diiringi dengan sholat wajib atau yang mengiringi sholat wajib. Nah, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang qobliyah dan juga ba'diyah. Apa itu qobliyah? Apa itu ba'diyah? Jadi kalau qobliyah itu adalah sholat sunnah sebelum sholat wajib. Sedangkan yang ba'diyah itu adalah sesudah sholat wajib. Jadi selama sholat 5 waktu itu ada yang mengiringinya, yaitu sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu waktu pelaksananya ada kapan aja sih dan berapa rakaat. Nah, untuk sholat rawatib ini ada dibagi dua di sini, yaitu yang muakkad dan juga ghair muakkad. Kalau yang muakkad ini yang ditekankan atau yang dianjurkan. Jadi sunnah muakkad itu yang dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk yang ghair muakkad itu tidak terlalu dianjurkan. Nah, untuk sholat sunnah muakkad ini ada yang berpendapat 10 rakaat, ada juga yang berpendapat 12 rakaat. Perbedaannya di mana sih? Nah, di sini kita simak ya. Yang pertama itu ada 2 rakaat sebelum subuh. Lalu 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, perbedaannya di sini nih. Tadi kan ada yang 10 dan 12. Nah, yang 10 itu 2 rakaat sebelum zuhur, dan yang 12 itu 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu ada juga 2 rakaat setelah zuhur dan juga 2 rakaat setelah maghrib. Lalu dilanjut 2 rakaat setelah isya. Jadi totalnya ada 10 rakaat ya, 2 sebelum subuh atau 2 qobliyah subuh. Lalu ada 2 qobliyah zuhur, ada 2 juga ba'diyah zuhur, lalu ada 2 rakaat juga ba'diyah maghrib atau setelah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi totalnya ada 10. Nah, yang nggak ada apa nih dari tadi kita sebutkan, yaitu sholat asar. Nah, sholat asar ini untuk ba'diyahnya tidak ada, lalu untuk qobliyahnya itu termasuk dari ghair muakkad. Nah, sebagaimana diterangkan, ada sebuah hadis sebagai berikut dari Ibnu Umar radhiyallahu an, kata, aku menghafal dari Shallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Nah, sunnah rawatib yang muakkad itu tadi ada 10 ya, atau 12. Perbedaannya ada di sebelum zuhur. Ada yang 4, ada juga yang 2. Lalu untuk yang ghair muakkad itu di mana aja sih? Nah, untuk ghair muakkad ini kan sholat yang tidak terlalu ditekankan ya. Jadi sunnah tapi tidak terlalu dianjurkan juga untuk sholat rawatib ini. Nah, untuk yang ghair muakkad ini itu ada di 4 rakaat sebelum asar, lalu 2 rakaat sebelum maghrib. Kalaupun kalian mau melaksanakannya 2 rakaat sebelum maghrib, itu dianjurkan untuk mempercepatnya. Jadi bacaannya itu diringankan, bisa surat-surat pendek saja gitu ya, agar tidak memperlambat azan maghribnya. Jadi misalkan contoh qomat maghribnya, iqomah maghribnya, jadi tidak bisa langsung sholat maghrib kitanya. Kalau misalkan kita terlalu lama nanti untuk sholat rawatibnya, nanti untuk sholat wajibnya jadi terlalu lama juga. Nah, lalu selanjutnya ada 2 rakaat sebelum isya. Tadi kan yang muakkad itu setelah isyanya ya. Nah, yang sebelum isyanya itu adalah ghair muakkad.
Seperti itu. Nah, untuk niatnya, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu niat sholat duha. Nah, niat sholat rawatib juga sama. Kita sepakat ya, niat sholat rawatib itu semua imam juga sepakat, semua ulama juga sepakat, bahwa tempat niat itu ada di hati. Ya, niat itu ada di hati. Lalu dengan niat itu selain diucapkan di lisan juga harus ada di hati juga. Nah, untuk niatnya sendiri, jika ingin dilafalkan, itu bisa juga usoli sunatan qobliyatan zuhur. Kalau misalkan qobliyah zuhur, ba'diyatan zuhur. Kalau misalkan ba'diyah zuhur. Atau bisa juga dalam bahasa Indonesia, dalam hati kita niat, ya Allah, saya niat sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, misal semaunya 2 rakaat, 4 rakaat, kalau maunya 4 rakaat, 2 rakaat lillahi ta'ala. Sunnah karena Allah ta'ala. Nah, jadi untuk niatnya itu kita sepakat ya dalam hati, lalu untuk pelafalan bisa juga tadi dengan bahasa Arab, yaitu usolli sunatan qobliyatan zuhur zuhri rokaatain lillahi ta'ala. Atau kalau badiahnya ba'diyatan zuhri rokataini lillahi ta'ala. Nah, kalau misalkan mau bahasa Indonesia juga nggak masalah. Ya Allah, saya niat sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu kalau misalkan niatnya. Nah, untuk pelaksanaannya bagaimana? Itu sama seperti sholat biasa ya, tapi dilakukannya dianjurkan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi semisal kalian ingin 4 rakaat sebelum zuhur, maka dilaksanakan dianjurkannya 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi boleh juga langsung 4 rakaat, tidak masalah. Tapi dianjurkannya 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, niatnya kita sudah tahu, terus waktu pelaksanaannya juga sudah tahu, apa itu sholat rawatib itu juga sudah tahu. Untuk lebih memotivasinya, kita juga harus tahu manfaatnya itu apa sih. Apa yang Allah janjikan kepada kita saat kita melaksanakan sholat rawatib. Nah, yang pertama itu pastinya pahala yang besar ya, karena kita itu melaksanakan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pahala yang besar ini nanti bisa juga dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ganjarannya juga besar dikarenakan kita jadi lebih dekat dengan Allah dengan memperbanyak sholat, yaitu dengan sholat rawatib ini. Lalu juga bisa juga untuk manfaatnya yang kedua adalah pengondisian diri. Nah, jadi sholat itu kan berfungsi untuk kita tuh bertadabur, kita itu introspeksi diri selama sholat, ya kan? Selama misalkan dari bangun tidur kita langsung sholat subuh, nah itu kan kita introspeksi diri, apakah yang kita lakukan dari bangun tidur tadi sampai subuh itu maksiat apa yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah kita lakukan, kita introspeksi. Dengan kita menambah dengan sholat rawatib itu lebih banyak lagi pengondisian dirinya, seperti itu. Jadi aktivitas yang kita lakukan sebelumnya kita introspeksi, yang setelahnya kita perbaiki karena dengan sholat rawatib. Lalu yang selanjutnya melaksanakan sunnah Rasulullah SAW pastinya ya, karena kita itu beragama Islam bukan hanya KTP aja, dan kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya dari lisan saja, tapi kita harus melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita bisa mengaku bahwa kita itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya identitas saja, tapi kita juga melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga pantas gitu ya kita mengaku sebagai umatnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga bisa manfaatnya lebih banyak doa dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah dikarenakan tadi ya sholatnya lebih banyak. Lalu yang terkhususnya ini di sholat qobliyah subuh itu juga manfaatnya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah itu sayang banget kalau misalnya kita lewatkan 2 rakaat sebelum subuh, karena manfaatnya adalah dunia dan juga seisinya. Kalau misalkan kalian mau nih setiap hari bisa dapat rezeki dunia dan seisinya, nggak perlu repot-repot lagi. Kita langsung saja sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Insya Allah akan cukupkan rezekinya, Allah akan permudah kita dalam urusannya, dan pastinya kita akan mendapatkan janji Allah, yaitu mendapatkan dunia dan juga seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa istiqomah melaksanakan sholat sunnah yang dianjurkan oleh
Rasulullah SAW, dan juga dijanjikan juga oleh Allah ganjarannya banyak sekali. Dan kita sudah membahas kemarin sholat duha, lalu sekarang sholat rawatib. Nah, udah berapa tuh total rokaatnya tiap hari? Kita targetkan selama bulan Ramadan ini kita bisa membiasakan ibadah lebih banyak. Lalu kita targetkan sholat kita minimal 40 rokaat dalam sehari. Kan sudah tuh sholat wajib 17. Lalu ditambah kemarin sholat duha. Kita ambil yang paling sedikit ya, 2 rokaat misal. Jadi 19. Lalu ditambah sholat rawatibnya 10. Jadi 29. Nah, kira-kira kurang berapa tuh? Kurang 11 lagi sampai 40 rakaat. Kira-kira 11 lagi sholat sunnah apa ya? Kita akan bahas di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan semoga kita selalu istiqomah menjalankan ibadah, terutama di sini masalah sholat sunnah. Ingat ya, jadi kita mulai dari yang kecil dulu, dari yang dikit dulu. Semisal kalian sulit untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, semisal masih susah nih bangunnya buat sholat sunnah rawatib, misalkan sholat sunnah qobliyah subuh, itu kan sebelum subuh ya, semisal kita pas bangun udah azan subuh, lalu udah lewat, udah misalnya bangunnya jam 5 gitu kan, jangankan qobliyah, itu sholat wajibnya pun sudah terlewat gitu ya. Nah, kita biasakan dari yang paling mudah, misal sholat sunnah qobliyah zuhur, itu kan di tengah hari ya, dan qobliyahnya itu masih mudah kita dapatkan, setelah azan kita masih bisa qobliyah, terutama yang laki-laki. Kalau misalkan sholat di masjid itu segera, jadi sebelum saat azan atau sebelum azan sudah wudu, sudah ambil wudu, lalu sudah memakai pakaian yang rapi, lalu bisa berangkat ke masjid agar setelah azan bisa sholat qobliyah dan tidak tertinggal iqomah ya. Jadi kalau misalkan kita memang sudah niat mau sholat qobliyah di masjid, itu dipercepat langkahnya karena jangan sampai merepotkan orang lain, karena orang lain juga kan ada waktunya masing-masing ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita nih iqomah jadi lama, sholat wajib itu jadi lama juga. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa saat azan kita sudah di masjid, sehingga kita sholat qobliyahnya bisa tenang, bisa nyaman, dan tidak mengganggu waktu orang lain. Tapi kalau misalkan lagi pandemi seperti ini lalu belum bisa ke masjid, tidak apa-apa saat azan, setelah azan nih kita dengarkan dulu azannya, jawab dulu azannya, lalu baca doa setelah azan, lalu kita tunaikan salat qobliyah di rumah masing-masing. Seperti itu. Dimulai dari hal kecil ya, dimulai dari salat sunnah qobliyah zuhur aja yang paling mudah itu ya. Kalau misalkan sudah lancar awalnya, apalagi di bulan Ramadan ini nih, kan setan dibelenggu tuh, kita godaannya sedikit. Nah, bisa tuh kita biasakan sholat sunnah rawatib. Semoga kita selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.